Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu hadirin, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Suwana Hall. Pemirsa setia CNBC Indonesia dimanapun berada dan juga para hadirin sekalian, kami ucapkan selamat datang dalam My Dialogue Sharing Session with Environment Minister Korporasi Hebat Alam Selamat yang dengan bangga diselenggarakan oleh Mind ID dan CNBC Indonesia. Kita berikan tepuk tangan dan apresiasi luar biasa untuk Mind ID dan CNBC. Sebelum saya melanjutkan, perkenalkan Bapak dan Ibu para hadirin, saya Safrina Nasution, jurnalis ekonomi dari CNBC Indonesia TV yang akan membantu jalannya acara. Dan kita akan bersama-sama menyimak bersama rangkaian acara hingga akhir nanti sampai sekitar 2 jam ke depan. Oleh karena itu saya akan menyapa terlebih dahulu yang telah hadir, tentunya Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Bapak Hanif Faisal Nurofik. Selamat sore Bapak, terima kasih telah hadir. Tentunya saya juga ingin menyapa Komisaris Utama dan Komisaris Independen Mind ID Bapak Fuad Bawazir. Direktur Utama Mind ID, selamat sore Bapak Ma'ruf Syamsuddin. Apa kabar Pak Ma'ruf? CEO CNBC Indonesia Bapak Wahyu Daniel, apa kabar Mas Wahyu Daniel? Terima kasih atas kehadirannya. Seluruh jajaran kementerian, komisaris dan direksi grup Mind ID yang telah hadir dan tentunya Bapak, Ibu, para tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak telah hadir di rangkaian acara Mind Dialogue CNBC Indonesia. Dan di hari yang spesial ini kami menyelenggarakan forum strategis Mind Dialogue, menghadirkan langsung Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Bapak Hanif Faisal Nurofik, untuk kita akan berdialog one on one langsung secara khusus bersama dengan para pemangku kepentingan, khususnya para pelaku industri pertambangan. Dalam konteks pembangunan nasional yang semakin kompleks, sinergi antara pemerintah, lalu swasta, dunia usaha dan masyarakat jadi kunci utama dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan juga pelestarian lingkungan. Dan untuk memulainya tanpa buang waktu lagi, kami akan undang ke atas panggung untuk memberikan sambutan Direktur Utama Mind ID Bapak Ma'ruf Syamsuddin. Kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Ma'ruf Syamsuddin. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama tentunya saya sampaikan yang saya hormati Bapak Dr. Hanif Faisal Nurrafiq, Menteri Lingkungan yang juga Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Bapak, Ibu dari jajaran lingkungan hidup atau Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Direktur Utama CEO CNBC, Pak Wahyu, Bapak Ibu Komisaris Grup MindID, Bapak Ibu jajaran Direksi Grup MindID dan seluruh insan Grup MindID serta hadirin yang mohon maaf tidak saya sebut satu persatu. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Ini momen yang paling bagus dan pertama kali terjadi Pak, karena dengan melalui momen ini dan kehadiran Pak Menteri, pertama kali MindID, para BOD dan BOC-nya lengkap berkumpul Pak. Ini baru pertama kali terjadi. Sebenarnya sudah lama kita mengidam-idamkan bisa ada ketemu BOD dan BOC MindID, tapi ini momen yang luar biasa, akhirnya terjadi juga pada kesempatan sore hari ini. Sebagai salah satu hard to abate, industri pertambangan dan pengolahan mineral kini menghadapi tantangan besar dan untuk menjaga keseimbangan antara pengelolaan lingkungan dan produksi memenuhi ekspektasi investor terkait dengan integrasi ESG serta memastikan sertifikasi ESG sebagai prasyarat pengakuan produk mineral di pasar global. Fondasi keberlanjutan operasi Grup MindID berakar pada good mining practices yang memastikan eksplorasi hingga produksi dijalankan secara bertanggung jawab sesuai regulasi nasional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Kami juga merujuk pada standar dan kerangka global sebagai safeguard dalam pengelolaan sustainability hingga penerapannya sejalan dengan praktek terbaik standar internasional. Bagi MindID, sustainability bukan sekedar tambahan, melainkan wujud nyata dari semangat Mining for Indonesia and the World. Ini semangat moto kami yang baru Pak, Mining Indonesia for the World. Kalau kita bicara Indonesia dan dunia berarti semua aspek kehidupan, bukan hanya tambangnya saja. 6 pilar yaitu Sustainability Pathway menjadi pedoman dalam setiap aspek bisnis untuk memaksimalkan manfaat sekaligus meminimalkan dampak negatif. Dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Grup MindID berkomitmen untuk mendukung enhanced nationally determined contribution pemerintah Indonesia serta aspirasi menuju net zero emission dengan menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca atau GRK sebesar 21,4% terhadap skenario business as usual atau setara 6,6 juta ton CO2 ekuivalen pada tahun 2030. Untuk mencapai target tersebut, kami telah menyusun 4 skenario utama dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca dengan beberapa langkah nyata yang telah dijalankan antara lain konversi bahan bakar rendah karbon melalui substitusi bahan bakar dari B30 ke B35 untuk peralatan tambang di seluruh wilayah operasional PT Aneka Tambang Tbk. Inisiatif ini pada tahun 2024 berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 13.000 ton CO2 ekuivalen. Yang kedua, efisiensi operasi melalui pengoperasian bucket wheel excavator bertenaga listrik untuk fasilitas coal handling di unit pertambangan Tanjung Enim PT Bukit Asam Tbk yang berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 5.200 ton CO2 ekuivalen.
Energi terbarukan lebih dari 99% energi inalum saat ini sudah bersumber dari energi terbarukan melalui PLTA di Sungai Asahan. Kemudian instalasi PV rooftop atau PLTS atap berkapasitas 300 kW peak atau setara 400 megawatt hour PT Timah Industri yang menurunkan emisi sebesar 300 ton CO2 ekuivalen per tahun. Meski demikian, perluasan pemanfaatan energi terbarukan melalui pemasangan PLTS atap on-grid masih terkendala aturan kuota tahunan berbasis wilayah dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian SDM. Selain itu, proses pengajuan dan perizinan PLTS atap on-grid ada waktu-waktu tertentu, yaitu hanya pada bulan Januari dan Juli setiap tahunnya. Sebagai bagian dari inisiatif jangka panjang, kami juga sedang menjajaki inisiatif untuk carbon offset, carbon trading, maupun pemanfaatan renewable energy certificate. Saat ini opsi tersebut masih dalam tahap kajian dari aspek kelayakan teknologi, metodologi, termasuk aspek ekonomi dan finansial, serta aspek sosial dan lingkungan. Apabila mencari benchmark melihat dari BUMN lain seperti Pertamina, pengurangan emisi gas rumah kaca pada tahun 2024 mereka sudah mencapai 1,7 juta ton CO2 ekuivalen. Ini referensi dari Sustainability Report PT Pertamina Persero tahun 2024. Kemudian capaian pengurangan emisi gas rumah kaca pada tahun 2024 PLN lebih agresif lagi, yakni sebesar 12,7 juta ton CO2 ekuivalen sustainability. Ini referensi dari Sustainability Report dari PT PLN tahun 2024. Ini merupakan cambuk kepada MindID karena capaian pengurangan emisi gas rumah kaca tercatat hanya sebesar 0,38 juta ton CO2 ekuivalen. Hal ini merupakan tantangan bagi kami grup MindID untuk lebih meningkatkan implementasi dari skenario pengurangan gas GGRK di wilayah operasional setiap anggota MindID. Melalui langkah tersebut, grup MindID berkomitmen menjadikan dekarbonisasi sebagai pilar utama dalam transformasi menuju operasi rendah karbon, sekaligus berkontribusi nyata pada pencapaian target iklim nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, slide selanjutnya 3. Komitmen kami tidak berhenti pada inisiatif pengurangan gas rumah kaca. Aspek penting lainnya yakni pada biodiversity and conservation. Grup MindID juga telah menjalankan program reklamasi pada lahan bekas tambang. Kewajiban reklamasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memastikan bahwa lahan-lahan bekas tambang dapat dipulihkan sesuai dengan peruntukannya, mengacu pada dokumen rencana reklamasi. PT Bukit Asam Tbk secara kumulatif sejak tahun 2016 hingga 2024 telah mereklamasi lahan bekas tambang lebih dari 460 hektar. Secara akumulasi sejak tahun 2016 hingga tahun 2024, grup MindID telah mereklamasi lebih dari 7.000 hektar. Selain kewajiban reklamasi, grup MindID melaksanakan rehabilitasi daerah aliran sungai atau DAS sebagai bagian dari pemenuhan ketentuan terhadap persetujuan pemanfaatan kawasan hutan atau PPKH. Misalnya, PT Vale Indonesia pada tahun 2023 hingga 2024 telah melakukan penanaman rehabilitasi DAS lebih dari 16.000 hektar. Adapun realisasi capaian rehabilitasi DAS Grup MindID hingga tahun 2024 lebih dari 37.000 hektar.
Selain itu PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum juga turut menjaga daerah tangkapan air Danau Toba dengan melakukan konservasi di lahan kritis bekerja sama dengan pemangku kepentingan setempat dengan capaian luasan konservasi lebih dari 2.700 hektar sejak tahun 2018 hingga tahun 2024. Tidak hanya itu, kami juga melaksanakan program konservasi lainnya sebagai upaya pengelolaan wilayah pesisir. Tahun 2005 hingga tahun 2024, konservasi mangrove PT Freeport Indonesia mencapai lebih dari 1.600 hektar. Dan secara akumulasi sampai dengan tahun 2024, area konservasi mangrove Grup Main ID telah mencapai lebih dari 2.000 hektar. Kita perlu berbangga apabila berkaca dari perusahaan BUMN lainnya sebagai contoh PLN, capaian progres reforestasi pohon produktif dan mangrove luasannya 585 hektar. Boleh tepuk tangan dong untuk Menedi. Ke depan kita juga mengharapkan konservasi mangrove ini dapat dievaluasi dalam bentuk nilai ekonomi karbon. Cuman tadi bicara-bicara dengan Pak Ota, harganya beda banget Pak. Hanya $15 per hektar, sedangkan di Eropa $100 per hektar. Gitu. Jadi ini memang tantangan juga ke depan. Melalui langkah-langkah konkret ini, Grup Main ID berkontribusi nyata dalam pemulihan ekosistem darat dan pesisir, serta mendukung keberlanjutan lingkungan jangka panjang. Di samping itu, sebagai salah satu indikator pengelolaan lingkungan pada tahun 2024, Grup Main ID berhasil mendapatkan 6 peringkat emas dalam program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan atau PROPER di anggota Main ID. Kami percaya bahwa PROPER bukan sekedar penilaian, melainkan dorongan inovasi bagi Grup Main ID untuk terus mengelola lingkungan secara berkelanjutan. Kami berharap untuk selalu mendapatkan bimbingan dan arahan dari Bapak Menteri dan jajaran Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup secara berkesinambungan. Bapak, Ibu yang saya hormati, kami ingin menyampaikan kembali apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Bapak Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup berikut bersama jajarannya, CNBC Indonesia, Bapak Ibu Dewan Komisaris Main ID dan juga Dewan Komisaris Grup Main ID, Bapak Ibu jajaran Direksi Main ID dan juga jajaran Direksi Grup Main ID serta seluruh hadirin yang berkesempatan hadir pada dan mendukung jalannya acara ini. Akhir kata, mari kita jadikan momentum sebagai bagian atau merupakan langkah nyata untuk memperkuat komitmen terhadap keberlanjutan. Semoga kegiatan hari ini akan memberi dampak positif bukan hanya pada perusahaan tetapi juga untuk bangsa dan generasi mendatang. Atas nama manajemen kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu juga kontribusinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih sekali lagi Bapak Ma'ruf Syamsuddin. Terima kasih Pak atas pembukanya dan sambutannya. Dan begitu jelas sudah komitmen dari Main ID untuk menjalankan bisnisnya sesuai dengan sustainability. Tidak hanya dari segi profitabilitas tapi juga keberlanjutan dengan jangka panjang dan juga kelestarian lingkungan. Terima kasih sekali lagi, Main ID terus berkomitmen penuh untuk Indonesia dan juga dunia. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Bapak Ma'ruf Syamsuddin. Pemirsa CNBC Indonesia dan juga hadirin sekalian, tentunya kami telah sampai di momen yang ditunggu-tunggu di mana CNBC Indonesia berkesempatan untuk berbincang-bincang secara eksklusif dengan beliau,
Tanpa buang waktu lagi, kami akan undang ke atas panggung untuk terlebih dahulu memberikan keynote speech di kesempatan kali ini. Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Bapak Hanif Faisal Nurrofiq. Kita berikan apresiasi yang luar biasa untuk Bapak Hanif Faisal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam pada kita semua. Kami hormati ini Pak CEO dari CNBC ini kayaknya nggak fair nih Pak. Tiba-tiba saya harus berhadapan dengan para tokoh tambang nasional ini. Luar biasa nih, tepuk tangan untuk buat kita semua. Sekali lagi terima kasih untuk kita semua. Kami hormati Pak Fuad Bawazir, Pak Ma'ruf Syamsuddin, Pak Dhani Amrul Ihsan, Pak Wahyu Daniel, Mas Ahmad Santosa, Pak Rauf Purnama, Pak Ahmad Ardianto, Pak Bambang Ismawan, Pak Arzi Ismail, Pak Ibu Melati Sarnita, Bapak Agus Rohman, Bapak Fauzambi Sahrul Mutazar, dan Bapak Fernandus Irmanto, serta seluruh rekan-rekan yang hadir pada kesempatan hari ini. Ada dari teman-teman dari ATR BPN, terima kasih. Kemudian mungkin teman-teman KLHK, Ibu Sestama dan tim, teman-teman dari kementerian yang lain yang hadir. Karena yang ditulis ini Pak, jadi saya sudah baca semua, jadi nanti ada kurangnya saya mohon maaf. Bapak sekalian, ini sejujurnya sama tim nggak dikasih keynote speech Bu, jadi saya nggak tahu harus ngomong apa ini. Saya kira kita akan diskusi panjang lebar tentang lingkungan. Namun demikian, izinkan saya mungkin menyampaikan beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mulai dari di dalam slide ini dimintakan saya untuk menyampaikan konservasi alam dan bisnis berkelanjutan. Bapak sekalian, di dalam konteks ini tentu kami terima kasih. MNID Dialog ini sepertinya menjadi sangat penting untuk kita lakukan. Kenapa ini demikian penting, Bapak sekalian? Di tengah upaya Bapak Presiden Prabowo Subianto mencoba menggenjot ekonomi atau pertumbuhan ekonomi kita sampai angka yang cukup tinggi, maka hal yang kemudian mendasar adalah bagaimana pelaksanaan perekonomian ini disusunkan berwawasan lingkungan. Ini suatu pasal yang sering kita lupakan. Padahal pasal itu secara strikt ditulis, dimandatkan dan tersurat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 4. Di dalam pasal tersebut dimandatkan bahwa perekonomian Indonesia dilakukan salah satunya dengan berwawasan lingkungan. Kemudian pada pasal sebelumnya di 28 huruf H, maka ayat satunya pemerintah menyediakan lingkungan yang layak untuk masyarakatnya. Dua hal ini sebenarnya Bapak sekalian yang harusnya menjadi landasan dari pelaksanaan ekonomi kita. Dan kita berbangga pada salah satu pathway-nya, maka MinID menempatkan kelestarian lingkungan pada salah satu langkah nomor 1. Sekali lagi tepuk tangan untuk MID. Ini mandat yang dimintakan Undang-Undang Dasar 1945 kepada kita semua. Tadi dari beberapa corporate yang ada, hampir semuanya sudah kita tinjau di lapangan. Mulai dari Antam, Vale, kemudian Freeport. Saya merasa kagum dan hormat untuk teman-teman yang kemudian mampu menghadirkan kualitas lingkungan di tengah upaya menggenjot perekonomian kita. Saya belum kesempatan ke Inalum dan apa tadi satunya? Ada satu lagi. Nah, itu saya belum ke sana. Mudah-mudahan pada kesempatan Timah, saya mudah-mudahan ada kesempatan saya bisa ke sana. Bapak sekalian, melandaskan ini kenapa ini penting? Bahwa sampai hari ini pengawas lingkungan di Kementerian Lingkungan Hidup dan jajarannya sampai di tingkat kabupaten kota, kita hanya memiliki 1.100 pengawas lingkungan hidup.
Artinya ini jauh dari kemampuan kita untuk mengontrol pelaksanaan kualitas lingkungan ini yang dilakukan oleh banyak sektor di Indonesia. Untuk Bapak Ibu ketahui saja, berdasarkan sistem AMDAL-net kita, maka jumlah total persetujuan lingkungan yang ada di sistem AMDAL tersebut sejumlah lebih dari 5 juta unit usaha. Bapak bayangkan, dengan total pengawas lingkungan yang hanya 1.100, maka kita harus mampu menghadirkan kelayakan lingkungan pada hampir 5 juta unit usaha berdasarkan sistem AMDAL-net kita. Kemudian berapa penegak hukum kita, berapa PPNS kita di bidang lingkungan hidup, ini tidak kurang, tidak lebih dari 250 orang. Gap yang cukup besar antara unit usaha yang kemudian telah mendapatkan persetujuan lingkungan dengan jumlah SDM kita yang tidak sangat memadai. Kemudian bagaimana dengan teknologi? Teknologi kita juga belum mumpuni untuk mengawal ketaatan pelaksanaan pembangunan lingkungan di tanah air ini. Gap yang cukup besar itulah Bapak sekalian yang mengharuskan kita melakukan langkah-langkah dialog seperti ini. Hanya dengan langkah-langkah dialog ini kita akan mendekatkan antara kekurangan kemampuan kementerian kita, SDM kita dari nasional sampai di tingkat kabupaten, dan penegakan hukum kita dari nasional sampai di provinsi. Maka melalui dialog ini kita harapkan kita akan mendekati kapasitas itu. Tentu ke depan Kementerian Lingkungan Hidup mencoba mengejar ketertinggalan tadi. Saya mencoba menghitung kalau seandainya yang 1.100 tadi dibagi 5 juta atau 2 juta saja yang memiliki risiko menengah tinggi. Yang jadi dari 5 juta itu maka 3 jutanya adalah yang rendah, yang tidak perlu dokumen UKL, UPL maupun AMDAL. Tapi yang perlu UKL, UPL dan AMDAL jumlahnya lebih dari 2 juta. Jadi kalau kita bagi 110 dibagi 2 juta, maka hasilnya satu orang harus melakukan pembinaan pengawasan lebih dari 1.000 unit. Ini yang kemudian tidak memungkinkan untuk dilaksanakan secara sempurna. Sehingga wajar kalau hari ini ibarat kita melihat ember yang banyak lubang, ember seperti saringan itu. Kemudian dimasukkan air, menterinya harus menutup yang mana dulu? Harus menutup yang mana dulu? Ini kita tidak bisa membayangkan. Akhirnya maka apa yang bisa dilakukan menteri hari ini hanya sebatas yang ada dalam jangkauan tangannya. Masih banyak yang kemudian tidak bisa kita lakukan pengawasan dengan detail, penegakan hukum dengan adil. Ini yang kemudian hari ini kami sangat setuju, sangat senang bisa bergabung dengan para pimpinan dari korporasi di bawah MinID ini. Sehingga tentu pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan beberapa slide yang tadi disampaikan. Saya tadi agak khawatir sedikit juga Pak. Ternyata waktunya 2 jam. 2 jam itu terus kita ngomong apa itu. Jadi bahan saya bisa habis, biasanya yang ngomong gini para deputi Pak. Menteri inti-intinya saja. Ini sekarang begitu berhadapan ini nggak mungkin menterinya lari terus pura-pura izin. Ini saya agak sore tadi harapan saya ditinggal. Ternyata ditunggui Pak. Tepuk tangan untuk MID. Pentingnya konservasi mungkin perlu kami sampaikan secara umum. Jadi bahwa Indonesia ini Pak secara indeksnya, maka indeks biodiversity kita merupakan tertinggi nomor 2 di dunia setelah Brasil. Angka indeks kita di angka 418,78. Angka ini cukup sangat tinggi biodiversity kita. Kita memiliki 22 tipe ekosistem yang merupakan suatu negara dengan tipe ekosistem yang cukup besar. Jadi tipe ekosistem tersebut mempengaruhi biodiversity kita. Angka 418 indeks tersebut mencerminkan betapa kayanya kita. Namun hari ini apa yang terjadi dengan kekayaan biodiversity kita? Kita hampir melupakan Pak, hampir melupakan. Tadi upaya yang telah dilakukan MID tentu saya sangat apresiasi. Namun keperluan kita masih jauh daripada yang dilakukan hari ini oleh MID. MID mungkin hanya
20-30% dari pelaku tambang di tanah air. Berdasarkan data kami, lebih dari 400 izin tambang yang hari ini kami keluarkan persetujuan lingkungannya. Dengan komparasi seperti ini, tentu banyak yang harus masih kita lakukan. Tentu dukungan dari private sector semacam MID ini menjadi hal yang sangat penting. Ada 22 tipe ekosistem. 8 diantaranya merupakan ekosistem yang penting yang dimiliki oleh Indonesia. Di antaranya ada ekosistem lamun, kemudian kars, danau, hutan keranggas, terumbu karang, mangrove, savana, dan gambut. Dari 8 ekosistem penting tersebut, kita baru menyusun peraturan pemerintahnya untuk 2 ekosistem, yaitu ekosistem gambut pada tahun 2020-an, maka kemudian baru kemarin selesai peraturan pemerintah tentang pengelolaan ekosistem mangrove. Jadi 2 hal ini aja, masih ada 6 lagi yang belum kita susun regulasinya. Bagaimana tata laksana dari penanganan biodiversity kita. Bapak sekalian, dari konteks ini maka kita bisa membayangkan betapa banyaknya tantangan yang harus kita hadapi. Sekali lagi, mandat ini benar-benar dituliskan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 4. Ini yang kemudian harus menjadi filosofi dasar setiap perekonomian Indonesia yang dibangun di Indonesia. Selanjutnya bahwa apa aja yang kemudian dilakukan dengan kondisi ini, maka Indonesia mencoba mengikuti komitmen internasional yang kemudian telah diratifikasi. Komitmen global diantaranya yang kemudian untuk upaya kita menjaga biological diversity kita, yang pertama adalah Convention on Biological Diversity atau CBD. Ini yang kemudian COP-nya tiap 2 tahun sekali. Kemudian Kunming Montreal Global Biodiversity Framework. Kemudian Nagoya Protokol dan Cartagena Protokol. Sekali lagi Bapak sekalian, kita hanya mampu meratifikasinya. Kemudian bagaimana mengimplementasikannya? Seumpama Nagoya Protokol, Asset Benefit Sharing. Kita belum punya instrumen kemudian untuk menarik keuntungan dari biodiversity kita yang ada banyak di luar negeri. Kita melihat banyak komodo, orang hutan yang kemudian dipajang di luar negeri, dan alhamdulillah kita nggak dapat sepeser pun dari manfaat tersebut. Belum lagi kemudian spesies dan genetik yang diambil secara resmi maupun tidak resmi oleh para negara lain. Kita belum punya itu, karena instrumennya kita juga belum punya Bapak sekalian. Untuk itu tentu masih perlu gap yang ini yang harus kita bangun. Instrumen-instrumen dasar memang telah kita miliki, tetapi instrumen operasional di level implementasi kita belum punya. Cartagena Protokol katakan, kita bicara tentang keamanan hayati. Apakah kita sudah mampu melindungi keamanan hayati kita? Pembangunan perikanan skala besar dengan menghadirkan ikan-ikan yang kemudian memproduksi dirinya pertumbuhannya sangat besar dan bukan merupakan endemik daripada fauna kita, ini tentu akan mendestruktif fauna alami kita. Dan ini kita lakukan dengan sengaja. Apa itu? Contohnya ikan nila dan emas. Ikan nila dan emas ini telah menghabiskan ikan-ikan alami yang ada di kita. Hari ini kita mau mengembangkan besar-besaran. Ini harus hati-hati sekali. Kita harus memberikan safeguard yang sangat detail supaya ikan-ikan yang kita datangkan dari luar ini tidak kemudian melompat ke perairan bebas kita dan akhirnya karena kemampuan dia lebih besar, maka itu yang akan menghabiskan fauna endemik kita. Sehingga pada hari ini, pada sore hari ini, bila mana nanti Bapak Ibu sedang melakukan kegiatan seremoni pelepasan ikan, tolong diperhatikan hanya ikan yang ada di dalam ekosistem kita yang boleh dilepas. Jangan gaya-gayaan melepas ikan mas sekian ton. Ini bukannya Bapak membangun lingkungan, merusak lingkungan kita, Pak. Maka keamanan hayati ini kita belum memiliki instrumen yang sangat detail untuk mengamankan itu. Bapak Ibu sekalian, dalam konteks ini ada 2 regulasi yang sangat penting untuk kemudian menjadi rujukan kita. Yang pertama adalah Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan. Ini suatu dokumen yang disusun hampir beberapa tahun, baru kemarin selesai dan dihantarkan ke Menteri Lingkungan Hidup.
Indonesian Biodiversity Strategies and Action Plan ini mencoba menggambarkan apa yang harus kita lakukan. Sekali lagi, ini baru kajian akademik yang sedang kita dorong paling tidak menjadi peraturan presiden. Syukur-syukur nanti ini harus menjadi peraturan pemerintah yang melandasi bagaimana kemudian biodiversity ini kita kelola melalui 3 tujuan utama. Kemudian ada 13 strategi, 20 target, dan 95 action. Tujuan tentu ada 3 hal yang menjadi landasan kita, mulai dari perlindungan dari keanekaragaman hayati, spesies dan genetik, kemudian pemanfaatan berkelanjutan, serta bagaimana melaksanakan kaidah-kaidahnya. Ini yang kemudian secara detail telah dicoba kita susun pada tahun ini. Ini yang kemudian nanti akan berhadapan, akan kita implementasikan bahkan juga di sektor pertambangan. Kita sekalian hari ini perekonomian kita juga ditopang oleh palm plantation, kebun sawit. Kebun sawit kita Pak lebih dari 17 juta hektar. Ini artinya apa Pak? 17 juta hektar itu artinya ada 17 juta hektar yang kemudian hilang biodiversity-nya. Tadi dikatakan biofuel dengan campuran B30, B40, iya memang secara langsung itu menurunkan emisi. Tetapi pada saat di-compare secara total, ini masih emisinya negatif. Dari 17 juta hektar Pak, kita belum mendapatkan manfaat apapun dari kehilangan biodiversity kita. Contoh sederhana kalau Bapak mau berlihat, silakan kemudian memapping Provinsi Riau. Riau memiliki kawasan daratan 8 juta hektar. 4 jutanya merupakan kebun sawit. Padahal di sana ada gajah, harimau, orangutan. Kebun sawitnya hampir merata dan pencar-pencar. Kemudian pertanyaannya, kemana akan lari gajah? Kemana akan lari orangutan? Kemana akan lari harimau di sana? Ini yang belum kita rumuskan di dalam rangka perlindungan biodiversity itu. Hanya untuk Provinsi Riau. Hanya untuk bicara mega fauna atau flagship kita, fauna flagship kita. Belum lagi yang lain. Sehingga tentu kehadiran Indonesian Biodiversity Strategies and Action Plan ini menjadi sangatlah penting. Kemudian berikutnya, kita juga telah menghadirkan apa yang dimandatkan Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam undang-undang tersebut, kita diminta menyusun rencana perlindungan dan pengelolaan hidup dalam bentuk peraturan pemerintah. Alhamdulillah, sejak 2009 sampai tahun 2025 ini baru terbit dokumen tersebut. Padahal semua dokumen operasional strategis kita selalu menyatakan bahwa dokumen ini telah disusun berdasarkan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tetapi dokumennya belum pernah ada. Baru kemarin ditetapkan oleh Bapak Presiden melalui peraturan pemerintahnya. Ini yang kemudian, 2 hal ini yang harus menjadi rujukan kita semua. Tidak kecuali MID. MID kita hanya berkenan, apakah kemudian ekstraksi dari sumber daya alam yang dilakukannya telah memenuhi kaidah rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2025. Ini Bapak sekalian yang kemudian menurunkan kegiatan di bawahnya. Mulai dari daya dukung daya tampung berdasarkan ecoregion yang kita miliki, maka kemudian semua kebijakan yang ada di sektoral, semua kebijakan yang ada di wilayah wajib dilindungi dengan kajian lingkungan hidup strategis. KLHS inilah kemudian Bapak Ibu sekalian yang harusnya diturunkan menjadi persetujuan lingkungan. Hari ini persetujuan lingkungan kita belum melandaskan kepada RPPLH, turun menjadi KLHS, turun menjadi tata ruang, turun menjadi persetujuan lingkungan kita. Yang digeber-geber tadi Bapak Dirut Antam, Pak Menteri, kok persetujuan lingkungan saya belum ditandatangani Pak Menteri? Apa iya persetujuan Bapak itu sudah mengikuti alur perencanaan pelindungan lingkungan hidup kita? Yang selama ini kita lupain Pak. Di dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kita batasi berapa banyak yang mesti bisa dieksploitasi, berapa banyak yang harus dipulihkan. Ini yang kemudian harusnya menjadi landasan operasional kita.
Bapak Ibu sekalian, apa sih pentingnya konservasi bagi kita? Paling tidak mungkin ada 6 yang kami akan sebutkan. Yang pertama adalah konservasi lingkungan yang kita lakukan adalah merupakan suatu investasi jangka panjang yang kemudian mampu menjaga keberlanjutan bisnis kita. Katakan kemarin suatu ketika saya pernah ke Vale. Ada yang Vale enggak ya? Nah, Pak Vale, terima kasih. Saya lihat begitu dalamnya investasi lingkungan yang dilakukan tanpa diikuti, tanpa memperhatikan tingkat produksinya. Si Vale menyusun, jadi bukan karena saya udah ke Vale ya, bukan kemarin mengangkat-angkat Vale, enggak. Nanti juga kalau salah pasti kita pidanain, ya jangan khawatir. Jadi Vale ini mencoba mendesain kapasitas lingkungannya tanpa memperdulikan berapa produksi yang dihasilkan per tahunnya. Dia selalu investasi sebesar itu, meskipun produksinya naik bahkan belum mulai produksi pun. Ini yang kemudian begitu kita total dengan suatu unit usaha yang hanya berinvestasi lingkungan pada saat terjadi bencana, maka nilainya lebih murah daripada yang dilakukan investasi pada saat kejadian. Ini salah satunya dilakukan oleh Vale. Sekali lagi saya bukan memuji-muji, tetapi ini dokumen yang saya lihat dan kebetulan saya juga melihat langsung kegiatan rehabilitasinya di Sorowako. Kami juga melihat hal yang sama dilakukan oleh Freeport. Pelaksanaan rehabilitasi yang cukup rumit, yang juga menurut saya juga sebenarnya tidak kelihatan mau dia rehabilitasi mau tidak, yaitu di Grassberg. Tambang dengan ketinggian 4.500 meter di atas permukaan laut. Ini rehabilitasi yang dilakukan oleh Freeport ini untuk menanam semacam semak belukar ini. Biayanya cukup sangat mahal. Bapak bisa bayangkan di udara yang sangat ekstrim itu si Freeport akan mengembalikan vegetasi alamiahnya. Ya ini sebenarnya merupakan rangkaian dari persetujuan lingkungan. Sehingga konservasi ini sejatinya adalah investasi jangka panjang yang harus kemudian kita lakukan. Semisal kita perusahaan air minum, tanpa kita memperhatikan konservasi jangka panjang, suatu ketika maka suplai air kita akan terbatas. Ini yang belum kita lakukan Pak, air minum pegunungan, saya nggak usah sebut mereknya. Namanya air minum pegunungan Pak, tetapi yang digunakan air tanah Pak. Jadi Bapak jangan terperdaya oleh minuman-minuman yang ada di atas meja itu Pak. Belum ada satupun minuman kemasan yang menggunakan air permukaan secara sustainable untuk produknya Pak. Hanya untuk flashingnya iya. Sebutkanlah beberapa perusahaan internasional yang ada di Indonesia. Itu semua juga masih menggunakan air tanah. Tidak ada sustainable di situ Pak. Apa yang kemudian digembar-gemborkan bahwa ini enggak Pak, sama dengan di Jakarta. Maksimal mengeksploitasi air tanah sebesar-besarnya untuk dikomersialkan. Air tanah apa bisa kembali? Enggak Pak. Kalaupun kembali berapa puluh, bapak-bapak orang geologi pasti paham persis. Air tanah tidak gampang kembali. Bahkan boleh kita katakan tidak kembali. Seumur kita mati 50 kali juga air tanahnya belum sampai Jakarta Pak. Air tanah rembesannya mungkin paling cepat 1 cm per hari atau. Ini bagaimana bisa sampai ke Jakarta nantinya? Jadi ini yang terjadi Pak terkait dengan konsep ini. Maka konsep konservasi sebagai investasi jangka panjang ini baru sebatas drama. Baru sebatas kemudian semacam mantra yang banyak disampaikan oleh perusahaan belum kita implementasikan. Maka sejatinya menjaga investasi sebagai investasi jangka panjang ini perlu kemudian menjadi perhatian kita semua. Kemudian konservasi ini juga merupakan penguatan reputasi dan kepatuhan. Tadi Bapak Dirut Main ID menyampaikan kepada kita ada 8 ya Pak yang dapat emas untuk MID. Jadi terima kasih dan tepuk tangan untuk kita semua. Tidak gampang membangun emas untuk suatu tambang. Begitu saya mau tanda tangan itu mikirnya 1000 kali Pak. Ini saya tanda tangani enggak, tanda tangani enggak. Enggak ditanda tangani, sudah dinilai tim. Saya tanda tangani, tambangnya tidak kemudian mencerminkan kondisi yang real, yang mencerminkan emas tersebut. Nanti bagaimana proper akan tersusun, nanti kita akan sampaikan. Kemudian
ternyata melalui investasi konservasi tadi banyak melahirkan efisiensi dan inovasi. Selalu setiap kita menerapkan kaidah lingkungan selalu mendorong kita membangun inovasi dan membangun efisiensi. Itu dua hal yang pasti kita lakukan pada saat kita mengedepankan lingkungan. Kemudian mitigasi risiko bisnis. Ini tadi dampak terkait dengan investasi jangka panjang. Ini kemudian mengurangi biaya operasional akibat degradasi lingkungan. Tadi kita contohkan salah satu dari anggota MID kita, semisal Vale. Kemudian berikutnya, selalu setiap kegiatan konservasi yang dilakukan oleh unit usaha mampu memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar melalui program konservasi berbasis komunitas. Kemudian selanjutnya, bahwa konservasi ini juga membuka akses pasar dan pendanaan hijau. Ini yang kemudian harus menjadi suatu opportunity, peluang yang harus kita lakukan. Bapak sekalian, terkait dengan konteks itu, mungkin saya tidak berbicara banyak terkait dengan udara yang tidak sehat di Jakarta. Intinya udara yang tidak sehat di Jakarta, sudahlah kita renungkan saja. Melaksanakannya hampir mustahil kita perbaiki kualitas udara sehat di Jakarta, kecuali kita mampu berkeringatan, kita bersedia berkeringatan untuk itu. Dari udara yang tidak sehat di Jakarta, maka kontribusi utamanya ada di bahan bakar minyak kita. Hampir 90% kita, maka BBM kita memiliki kandungan sulfur di atas 1.500. Padahal Euro 4 hanya mensyaratkan, setara Euro 4 hanya membolehkan ada 50/4 million dari kandungan sulfur yang ada di BBM kita. Apa yang ada di situ? Maka hari ini kami sampaikan. Yang pertama tentu penggunaan B40 itu paling tidak mengurangi 40% dari kandungan sulfur yang ada di bahan bakar fosil fuel. Tapi kemudian apa nama yang kemudian memiliki kandungan sulfur yang rendah? Di antaranya untuk gas oil adalah Pertamina DEC. Ini boleh kita lihat. Kalau kita kemudian lihat jumlahnya, itu hanya sedikit dari semua yang ada di di pom kita. Jadi BBM kita kandungan sulfurnya di atas 1.500/4 million. Yang kemudian pada BBM setara Euro 4 itu hanya boleh 50/4 million. Itu hanya di Pertamina DEC, kemudian Pertamax Turbo sama Pertamina RON 95. Di atas itu semua di atas 1.000/4 million kandungan sulfur. Ini dampaknya apa sih itu? Kalau itu yang Bapak Ibu kemudian konsumsi dan hari ini itu berkontribusi menurunkan kualitas udara Jakarta di angka 32% sampai 57% tergantung dari kegiatan massalnya. Ini kita sudah berkali-kali menuntut keberanian kita untuk kemudian mengkonversi BBM yang tinggi sulfur menjadi BBM yang rendah sulfur. Ya tentu ada subsidi yang sangat besar. Tetapi sebenarnya kalau kita mau serius jujur, nanti juga berimplikasi kepada renewable energi kita. Kenapa renewable energi itu enggak jalan-jalan Pak? Enggak secepat jalannya Pak? Karena banyaknya subsidi kita berikan untuk BBM yang kemudian tidak ramah lingkungan. Padahal uang itu bisa kita gunakan untuk membangun renewable energy. Kita belum mampu untuk itu Pak. Mohon maaf teman-teman dari pertambangan, bukan koreksi. Ini maksud saya membacakan peta kita hari ini. Artinya Pak, bahwa kita perlu upaya serius. Pertama, BBM tepat subsidi wajib kita lakukan untuk mengurangi subsidi yang luar biasa besarnya kepada kita semua. Langkah berikutnya tentu mengkonversi BBM kita, mulai dari penggunaan coal yang ada di pabrik-pabrik yang ada di kita. Bapak sekalian, kami ingin kabarkan kepada kita semua bahwa dari 114 kawasan industri, maka 48-nya ada di Jabodetabek. 48 ini data resminya di kita memiliki 6.800 cerobong yang resmi yang terdata di Kementerian Lingkungan Hidup. Belum yang tidak resmi yang barusan kami tutup di Cikandi. Artinya tidak mudah kita menyelesaikan itu, tetapi kita wajib mencoba itu. Dukungan dari teman-teman MID menjadi penting. Bapak sekalian, terkait dengan konteks pertambangan, bagaimana strategi penanganan kegiatan tambang? Tadi sudah saya sampaikan kepada kita semua.
Mulai dari kegiatan pencegahan, kemudian pengendalian dampak lingkungan, kemudian peningkatan kepatuhan, penegakan hukum, dan pemulihan pasca tambang. Mudah-mudahan dari grup MID ini tidak kepada level 4 dan 5, penegakan hukum dan pemulihan pasca tambang dengan paksaan. Jadi mulai pengendalian dampak lingkungan. Hari ini sebenarnya salah satu langkah-langkah yang kita susun untuk melakukan pengendalian dampak lingkungan. Ke depan Pak Direktur MID, Pak Ma'ruf, izin bila mana diperkenankan, maka untuk mengurangi gap tenaga pengawasan kami dengan teknologi yang belum kami miliki dengan sangat sempurna, kami harapkan kita bisa menyusun dialog-dialog ini pada level teknis. Sehingga untuk mengurangi, sekali lagi untuk mengurangi atau kemudian untuk melakukan peningkatan pengendalian kualitas lingkungan kita. Ini yang tidak kita lakukan. Hampir di semua tinjauan kami pada kawasan industri ini juga bermasalah. Sehingga pengendalian dampak lingkungan melalui kegiatan semacam ini pada level teknis sepertinya harus kita bangun. Nanti mungkin 6 bulan sekali bos-bosnya kumpul lagi untuk mencermati apa yang kita cita-citakan. Sekali lagi mandat kita, Undang-Undang Pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Bila mana pengendalian itu tidak bisa kita lakukan, maka kita akan lakukan peningkatan kepatuhan melalui berbagai instrumen yang kita lakukan. Mulai dari proper. Proper hari ini kita lakukan hampir kepada 6.000 entitas usaha yang ada di seluruh Indonesia. Tahun kemarin 4.459 unit usaha. Dari penilaian proper tahun 2024, maka hanya 58% yang kemudian nilainya propernya biru. Ini bukan partai ya Pak, propernya biru. Biru itu dia hanya sebatas komplain terkait dengan kewajiban yang dimandatkan regulasi kita. Ini yang dinilai berapa Pak? 4.459 unit usaha. Kita punya berapa unit usaha Pak? Ada 5 juta unit usaha. Masih jauh jumlahnya itu. Itu pun juga hampir kemudian 28% pada status merah, tidak taat. Yang mendapat emas kurang dari 1,9%. Di antaranya yang disebut oleh Pak Ma'ruf tadi. Yang hijau saja hanya kurang dari 6%. Jadi langkah-langkah seperti itu tentu harus kita pikirkan bersama. Kemudian penegakan hukum toh Pak, kami tidak memiliki daya yang cukup sangat besar. Sebagaimana kami sampaikan, kita hanya memiliki PPNS kurang dari 250 orang untuk nasional menangani yang hampir 5 juta unit usaha di seluruh tanah air ini. Ini gap-gap yang harus kami sampaikan. Kenapa kemudian secara mandiri harapan saya MID akan menjadi contoh dan barometer pengelolaan lingkungan hidup dari sisi tambang. Sekali lagi besar harapan saya ini bisa diwujudkan. Selanjutnya terkait dengan proper. Kriteria penilaian proper. Jadi proper ini tadi sudah kami sebutkan ada grafik lingkaran ini. Maka kita mengenal yang namanya nilai hitam, merah, biru, hijau, dan emas. Maka yang merah dan hitam izinkan kami untuk melakukan penegakan hukum kepadanya. Jadi kepada yang merah tentu kami akan dekati dengan sanksi-sanksi administratif. Pada yang hitam maka ada 2 hal, yaitu persengketaan lingkungan hidup ataupun artinya gugatan perdata dan kemungkinan pengenaan pidananya. Paling tidak proper tahun 2024 kemarin telah melahirkan inovasi lingkungan sampai di angka 1.762 inovasi. Ini angka yang cukup tinggi. Kalau tanpa ada proper, maka inovasi ini kemungkinan tidak terpancing. Begitu kita properi, maka harus ada inovasi ini nih. Akhirnya semua perusahaan berlomba-lomba membangun inovasi. Kemarin sempat saya yang Antam Pak, Antam. Kemarin Pak Dirutnya, Pak saya nggak mau emas karena biayanya mahal. Nih. Ini yang kemudian terbalik ini. Emas itu bukan berarti itu, tapi adalah inovasi yang kemudian dihadirkan. Inovasi dari sisi lingkungannya ada 1.762 inovasi. Kemudian berapa besarnya inovasi sosial?
Sekali lagi kita juga terima kasih berdasarkan angka proper, maka ada 1,71 triliun rupiah yang digunakan untuk membangun inovasi di bidang sosial. Banyak yang dilakukan oleh kita semua di dalam kerangka proper ini. Paling tidak kami mencatatkan hampir ada 25.966 program proper di seluruh sektor pada saat penanganan peningkatan kepatuhan kita kepada kualitas lingkungan. Bapak sekalian, kami izin kembali mencoba memberikan referensi kepada kita semua bagaimana pentingnya persetujuan lingkungan. Sekali lagi, persetujuan lingkungan kami telah berkali-kali melakukan investigasi bahkan pemeriksaan kepada Direktur Pengendalian Dampak Usaha Kegiatan, Bu Neti. Bu Neti berdiri, Bu. Nah, ini Ibu Direktur yang bertanggung jawab untuk menyampaikan persetujuan lingkungan kepada saya. Saya tanda tangan hanya bila mana Ibu Direktur selesai. Nah, ini katanya Pak Dirut Antam, katanya sudah tidak ada lagi utang. Jadi AMDAL semuanya, AMDAL sekarang namanya SKKL. Jadi AMDAL itu tidak boleh lebih dari 3 bulan. Katanya sudah tidak ada utang, makanya kalau masih ada utang laporkan ke kami. Siapa tahu ada utang dari beliau yang belum selesai, yang kemudian tidak mentaati service level agreement kita, batasan dari persetujuan lingkungan kita. Bapak sekalian, maka tadi sudah kami sebutkan posisi AMDAL dan UPL itu di mana. Jadi untuk AMDAL, Pak, di Undang-Undang Cipta Kerja sekarang namanya Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan. Saya juga mumet, Pak, kata-katanya mumet semua. Kita tahunya AMDAL, UKL, UPL. Sekarang berubah AMDAL Pak Maruf itu menjadi Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan. Itu untuk kegiatan yang berisiko tinggi. Kemudian UKL, UPL akan berubah menjadi Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan, PKPL. Kemudian yang hanya kemudian menyampaikan deklirnya itu PKPL itu gantinya UKL, UPL. Apa sih sebenarnya yang kita lakukan di AMDAL? Tadi sudah kami susun mulai dari RPPH, kemudian KLAS, kemudian tata ruang, kemudian pada unit usahanya di unit usaha masing-masing melalui persetujuan lingkungan. Maka ada 4 hal yang kita lakukan dan ini mesti menjadi perhatian kita semua. Tidak kecuali Antam, tidak kecuali Prevot, karena ada hal yang kemudian harus Bapak, kemudian harus kita selesaikan tahun ini Pak Maruf. Ini pertama, bahwa di dalam AMDAL maka kita menghindari sejauh mungkin, sebisa mungkin kerusakan lingkungan yang mungkin ditimbulkan. Kalau dihindari tidak bisa, maka kita lakukan meminimalisasi dari kerusakan yang akan mungkin terjadi. Nah, kemudian perkaranya, bagaimana bila mana tidak bisa diminimalisasi? Contohnya kasus pembuangan tailing yang hari ini menghantui kita semua. Maka sebenarnya ada yang disebut dengan mitigasi kompensasi. Bapak ini harus membayar kerusakan lingkungan akibat kita tidak bisa lagi teknologi yang menangani itu. Semacam tailing yang diproduksi perusahaan emas skala besar, perusahaan nikel skala besar. Maka ada kompensasi yang dihitung para ahli yang harus dibayarkan kepada negara terkait dengan kualitas lingkungan yang kita rusak dan tidak mungkin kembali lagi. Ini konsep AMDAL, Pak, konsep persetujuan lingkungan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang 32 2009 kepada kita semua. Kemudian yang terakhir, dampak atau sisanya. Pada saat kemudian perkara ini, unit usaha ini ada dampak yang tidak kita bisa kembaliin, maka kepada Bapak Ibu sekalian dimintakan untuk membayar kompensasi terkait dengan konteks ini. Ini Pak yang kemudian yang selalu kita mintakan. Polluter pays ini menjadi kata kunci dari penyelenggaraan pengelolaan lingkungan kita. Jadi pada semua yang menimbulkan kerusakan lingkungan wajib membayarnya. Bapak sekalian, saya rasa itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Jadi mulai awal ujung secara umum sudah kami sampaikan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Tentu kami sangat mengapresiasi kegiatan kita pada sore dan malam hari ini. Mudah-mudahan ini mampu mewujudkan konstruksi yang dimandatkan Undang-Undang Dasar 1945, terutama pada pasal 33 ayat 4 dan pasal
28 huruf H ayat 1. Demikian salah kilap, mohon maaf. Tetap semangat untuk konservasi alam kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.